Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan anggota Komisi 3 DPR RI berharap pembentukan Satgas Judi Online mampu bekerja secara maksimal dalam menghentikan judi online hingga ke akarnya. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online, pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online berdasarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2023 dengan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam penanganan judi online. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mengatakan, pembentukan Satgas Judi Online diharapkan mampu bekerja secara maksimal dalam menghentikan judi online hingga ke akarnya. Konsistensi dan ketegasan Satgas dalam pemberantasan judi online dinilai belum terlihat. Dengan Satgas Judi Online ini diharapkan mampu memberantas permasalahan perjudian secara komprehensif dan memberi manfaat untuk masyarakat. Nah, kelemahan yang ada selama ini Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, seiring redanya isu, jadilah Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Itu tidak boleh terulang karena korban judi online ini luar biasa banyak. Dan kalau Satgas ini serius, pastilah mereka sudah mengantongi siapa bandar-bandar dari judi online ini. Kehadiran Satgas Pemberantasan Judi Online nantinya dapat dinilai oleh publik terkait efektivitas dan keberhasilan dalam menuntaskan permasalahan melalui beberapa faktor yang menjadi tolak ukur, mulai dari pengungkapan dan pencegahan terhadap semua situs berbahaya, hingga pengungkapan jaringan serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI pemirsa yang optimis pembangunan IKN selesai sesuai target. Selain itu, Komisi 5 juga berharap Kementerian PUPR mampu segera menyelesaikan pembangunan bandara dan memastikan izin operasional. Dalam rangka persiapan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur yang ada di Ibu Kota Nusantara, yakni akses jalan tol, akses jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, hingga Istana Negara. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan pembangunan infrastruktur di IKN menunjukkan progres yang baik dan akan terus dikebut agar bisa selesai tepat waktu, yakni sebelum perayaan HUT RI ke-79. Adapun beberapa infrastruktur IKN seperti pasokan air minum dan Istana Kepresidenan sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Juli 2024. Selain itu, Komisi 5 DPR RI berharap Kementerian PUPR mampu segera menyelesaikan pembangunan bandara dan memastikan izin operasional. Kalau saya lihat ini sudah hampir jadi dan insya Allah akan dikebut pekerjaannya sehingga bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Dan pekerjanya siang malam, kemarin kebetulan saya juga datang sudah 2 hari, tadi malam saya melihat juga pekerjaan terus di setiap titik, banyak gedung-gedung baik BI, kemudian kepolisian, kemudian Kemenko, rumah menteri, kemudian juga banyak sekali gedung-gedung yang hampir selesai dan pekerjanya terus sampai malam dilaksanakan dengan mengejar target. Lebih lanjut, pemerintah akan berkomitmen melakukan hal yang terbaik pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, seluruh rangkaian acara kegiatan selama 1 hingga 17 Agustus akan diselenggarakan secara daring dan laring, yakni di IKN dan Jakarta. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa DPR RI, pemerintah dan juga pengusaha tambang perlu membahas rencana kerja proyek pertambangan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi negara dan juga lingkungan. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Di sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Proses eksplorasi tambang PT Sumbawa Timur Mining tahap 1 ini sudah berjalan 14 tahun namun belum bisa memasuki tahap eksploitasi. Anggota Komisi 7 khawatir kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi proyek mangkrak yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya manajemen risiko aktivitas pertambangan di Nusa Tenggara Barat agar kelestarian alam tetap terjaga, sembari mengejar pengembangan energi baru terbarukan. Terkait rencana kerja PT Sumbawa Timur Mining, mulai dari penambangan hingga pengembangan geotermal, anggota Komisi 7 DPR RI, Mercy Christy Barens, menyoroti lamanya proses eksplorasi tahap 1 yang sudah berjalan 14 tahun, namun belum bisa memasuki tahap eksploitasi. Dikhawatirkan kedua kegiatan ini menjadi proyek mangkrak yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, rencana kerja dengan menggunakan prinsip underground mining diharapkan tidak menyebabkan kebocoran antara proyek penambangan dan geotermal. Kalau misalnya proyek seperti ini dia jalan, dari hitung-hitungan energi baru terbarukan, mungkin ada hasilnya ke depan yang akan diserap. Tetapi implikasi harga yang kita harus bayar mahal, mungkin nilainya mungkin 10 kali lipat dari harga nilai proyek ini. Begitu kita melakukan bukaan yang begitu besar, tidak saja berdampak di darat, tapi juga berdampak sampai ke hutan, sampai ke pesisir, sampai ke lautan kita. Sejauh mana bukaan lahan ini itu tetap bisa menjaga safeguard lingkungan, bisa tetap terjaga dari dua proyek yang akan berjalan paralel. Lebih lanjut, Mercy menegaskan, manajemen resiko kedua kegiatan eksplorasi ini menjadi penting, mengingat dana investasi yang digelontorkan negara cukup besar, namun belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Untuk itu, DPR RI, pemerintah, dan pengusaha tambang perlu membahas rencana kerja proyek pertambangan secara komprehensif, agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi negara dan lingkungan. Dari NTB, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembangunan Bendungan Jenelata membawa berbagai potensi positif bagi masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR serta pihak terkait lainnya dapat bersinergi untuk mempercepat penyelesaian proyek Bendungan Jenelata. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya manajemen risiko aktivitas pertambangan di Nusa Tenggara Barat agar kelestarian alam tetap terjaga, sembari mengejar pengembangan energi baru terbarukan. Terkait rencana kerja PT Sumbawa Timur Mining, mulai dari penambangan hingga pengembangan geotermal, anggota Komisi 7 DPR RI, Mercy Christy Barens, menyoroti lamanya proses eksplorasi tahap 1 yang sudah berjalan 14 tahun, namun belum bisa memasuki tahap eksploitasi. Dikhawatirkan kedua kegiatan ini menjadi proyek mangkrak yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, rencana kerja dengan menggunakan prinsip underground mining diharapkan tidak menyebabkan kebocoran antara proyek penambangan dan geotermal. Kalau misalnya proyek seperti ini dia jalan, dari hitung-hitungan energi baru terbarukan, mungkin ada hasilnya ke depan yang akan diserap. Tetapi implikasi harga yang kita harus bayar mahal, mungkin nilainya mungkin 10 kali lipat dari harga nilai proyek ini. Begitu kita melakukan bukaan yang begitu besar, tidak saja berdampak di darat, tapi juga berdampak sampai ke hutan, sampai ke pesisir, sampai ke lautan kita. Sejauh mana bukaan lahan ini itu tetap bisa menjaga safeguard lingkungan, bisa tetap terjaga dari dua proyek yang akan berjalan paralel. Lebih lanjut, Mercy menegaskan, manajemen resiko kedua kegiatan eksplorasi ini menjadi penting,
mengingat dana investasi yang digelontorkan negara cukup besar, namun belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Untuk itu, DPR RI, pemerintah, dan pengusaha tambang perlu membahas rencana kerja proyek pertambangan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi negara dan lingkungan. Dari NTB, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, baru saja mohon maaf terjadi kendala teknis dalam penayangan informasi terkait dengan berita sebelumnya. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan pelarangan penjualan rokok tembakau secara eceran telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Larangan ini bertujuan untuk menekan perokok usia pelajar sekolah yang jumlahnya meningkat beberapa tahun terakhir. Komisi 6 DPR RI menilai larangan penjualan rokok eceran akan berpengaruh baik pada kesehatan masyarakat. Kebijakan itu dapat mengurangi jumlah perokok usia muda yang selama ini banyak membeli rokok eceran. Anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatma Rudana berpendapat, menurutnya daya beli masyarakat membuat penjualan rokok eceran semakin meroket. Alasannya karena sebagian masyarakat tidak mampu membeli rokok perbungkus. Memang kita tahu masyarakat kita dalam kondisi secara ekonomi kan tidak baik-baik saja sekarang. Memang mungkin kemampuan masyarakat untuk membeli barang ataupun produk itu menurun ya. Memang kalau namanya consumer buying behavior dan kemampuannya menurun. Nah, tapi intinya proteksinya mungkin ini saya rasakan adalah dari pemerintah ingin menjaga kesehatan dan mengurangi anak-anak muda merokok itu. Memang merokok kita ketahui kan berdampak buruk kepada kesehatan dan juga berdampak kepada beban negara karena ada BPJS di situ, BPJS kesehatan pada saat banyak yang sakit. Nah, tentu ini harus dilihat dulu secara komprehensif karena di satu sisi untuk kesehatan itu baik menurut saya. Jadi tidak boleh ketengan sehingga tidak boleh mungkin anak-anak muda yang di bawah umur bisa mendapatkan rokok dengan mudah ya. Tapi di sisi lain juga kemampuan masyarakat juga harus ditingkatkan. Pelarangan penjualan rokok tembakau secara eceran telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Larangan ini bertujuan untuk menekan perokok usia pelajar sekolah yang jumlahnya meningkat beberapa tahun terakhir. Oki Zulindra, Domi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Satgas Pemberantasan Judi Online ini dinilai harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat,
hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya pemirsa, judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya tentunya terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian hingga kemiskinan. Dan DPR RI pun sangat mengapresiasi Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen untuk Anda. Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Menanggapi itu, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Meski demikian, DPR meminta Satgas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, Satgas harus menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Kelemahan yang ada selama ini, Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, seiring redanya isu, jadilah Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Itu tidak boleh terulang karena korban judi online ini luar biasa banyak. Dan kalau Satgas ini serius, pastilah mereka sudah mengantongi siapa bandar-bandar dari judi online ini. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Oleh karena itu, DPR sangat mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Jadi mudah-mudahan dan Satgas ini terbentuk dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat itu. Di mana puncak dari dampak negatif ini seperti seorang polwan membakar suaminya, seperti seorang anggota TNI bagian keuangan memakan uang kesatuannya. Semua itu digunakan untuk judi online. Belum lagi keluarga yang berantakan karena akibat judi online. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali. Kita harus ingatkan pemerintah, Satgas itu semangatnya menuntaskan, ya, karena mereka sudah berkolaborasi, ya. Nah harapannya diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sampai kapanpun, ya, kita tidak mampu kemudian memberantas judi online ini, apalagi dengan internet ya di mana-mana, ya. Nah ini kan tantangan juga bagi pemerintah dalam konteks memberantas judi online di Indonesia. Kasus judi online di Indonesia tercatat mencapai 1.196 kasus pada tahun 2023 dan 792 kasus pada tahun 2024 dengan total 3,5 juta pemain yang 80%-nya terdiri dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, DPR meminta Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi harus mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk mengatasi akar persoalan dari judi online, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga penerapan hukum yang lebih tegas. Sehingga judi online yang kini mulai menyerang kalangan anak-anak bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Makanya yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang. Dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi itu. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kapolri, malah Panglima TNI lebih keras lagi. Dapat pecat kalau perlu.
game daring disinyalir jadi pintu masuk anak-anak terjebak judi online. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, 80.000 orang atau 2% dari total pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, 440.000 pelaku judi online berusia 10-20 tahun atau sekitar 11%. DPR menaruh harapan tinggi kepada Satgas Pemberantasan Judi Online untuk tidak hanya menegakkan peraturan hukum dan memberantas bandar, pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pusaran judi online. Lebih dari itu, Satgas juga diharapkan dapat menyelamatkan nasib generasi penerus bangsa dari cengkraman judi online. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus setiap tahunnya tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, setuju Elisa, karena memang berbagai kebahagiaan dan keseriusan ini turut mewarnai hari-hari menjelang perayaan tersebut, dan salah satunya melalui lomba atau tradisi yang unik yang berbeda di setiap daerah. Tentu kita penasaran nih, apa saja sebenarnya tradisi unik yang turut melengkapi menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai peringatan 17 Agustus karena memang selain menjadi momen mengenang perjuangan para pahlawan ya dalam memperjuangkan kemerdekaan, 17 Agustus ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, tentunya dengan berbagai tradisi yang unik dan juga menggembirakan. Betul sekali Elisa, kalau misalkan 17 Agustus itu kan pasti identik dengan adanya lomba-lomba. Yap. Kalau Elisa dulu suka lomba apa misalkan waktu masih mengikuti lomba tersebut? Waktu kecil tuh pernah lomba makan kerupuk. Alfat gimana? Ya kalau ada balap karung, tarik tambang, dan juga tentu yang paling seru panjat pinang ya Elisa. Iya benar, memicu adrenalin untuk capai hadiahnya ya. Dan tentunya kerjasama juga yang diuji. Betul. Karena memang selain dekorasi pernak-pernik khas 17-an nih pemirsa, juga terdapat berbagai tradisi lomba yang unik di setiap daerahnya tentunya, yang turut melengkapi kemeriahan menjelang hari peringatan kemerdekaan. Karena memang tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang, tapi memang kan lomba-lomba ini juga menjadi ajang edukasi juga nih untuk masyarakat. Nah, tentu kita penasaran nih pemirsa, dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tips dari tradisi unik semarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada segmen Intips untuk Anda.
Hai pemirsa TVR Parlemen. Bulan Agustus menjadi bulan yang penting bagi rakyat Indonesia karena seluruh warga di berbagai penjuru Indonesia sangat antusias untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya menghias dan mendekorasi kampung dan tempat tinggal dengan berbagai pernak-pernik dan atribut khas 17-an, di beberapa daerah juga biasanya sering diselenggarakan tradisi lainnya yang membuat perayaan semakin meriah. Apa saja tradisi unik di berbagai daerah dalam rayakan 17-an? Intips kali ini telah merangkum tradisi-tradisi unik rayakan Hari Kemerdekaan RI di penjuru Indonesia. Lomba Dayung Banjarmasin. Di Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, ada sebuah tradisi yang lekat dengan perayaan 17-an, yakni Lomba Dayung. Lomba Dayung Perahu Naga rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Kegiatan ini sudah dilaksanakan masyarakat sejak tahun 1924 loh pemirsa. Lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit pendayung andal. Awalnya acara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat, namun karena semakin terkenal, pesertanya pun semakin beragam termasuk dari provinsi tetangga. Obor Estafet Semarang. Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang. Masyarakat melakukan lari obor estafet. Acara ini sudah dilakukan sejak lama loh pemirsa, yakni kurang lebih 30 tahun. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil membawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang. Obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui lomba obor estafet ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan. Lomba Sampan Layar Batam. Tak kalah dengan daerah lain, warga Batam pun juga mempunyai tradisi unik nih dalam menyemarakan perayaan ulang tahun Republik Indonesia, yakni Lomba Sampan Layar. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan sejak tahun 1965 ini memberikan pertunjukan yang menakjubkan. Akan ada banyak perahu kayu warna-warni yang berlayar dan membuat suasana kian semarak. Karena sudah cukup populer, acara ini bahkan bukan hanya diikuti oleh warga Batam saja, tetapi wisatawan domestik hingga ke mancanegara loh. Pawai Jampana. Selanjutnya adalah tradisi dari Bandung, Jawa Barat. Masyarakat Kota Kembang biasanya akan mengadakan pawai yang disebut sebagai Pawai Jampana dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat setempat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, tandu yang ada di dalam pawai ini bukan hanya satu, melainkan ada puluhan. Hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut menyaksikan pawai. Lalu, makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama-sama. Wah, sungguh wujud persatuan dan kekompakan yang luar biasa ya. Karapan kambing. Jika biasanya kita mendengar karapan sapi di Madura, ada pula karapan kambing di Jawa Timur. Tradisi ini mirip dengan karapan sapi, bedanya joki karapan kambing berlari di belakang kambing. Agar berlari dengan cepat, kambing-kambing tersebut dilumuri dengan balsam dan minyak angin pada beberapa bagian tubuh kambing, sehingga memberikan rasa panas. Salah satu daerah yang rutin menggelar karapan kambing adalah Probolinggo. Selain perayaan 17 Agustus, tradisi turun-temurun itu juga diselenggarakan pada musim panen atau perlombaan antar desa. Itu tadi tradisi unik di Nusantara dalam menyemarakan 17-an atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi-tradisi ini tentunya juga menjadi bentuk kebahagiaan bangsa Indonesia yang telah terlepas dari belenggu penjajahan. Semoga semangat nasionalisme semakin membara di hati kita ya pemirsa.
Wow, ternyata sangat beragam ya Alfat. Setiap Ya. daerah memiliki permainannya masing-masing untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Betul. Jadi nggak sabar nih, mau 17-an. Kamu ada rencana ikut lomba apa? Ya kalau misalkan ini paling tadi ya Elisa, panjat pinang. Karena kan aku posisi badannya kan juga sukanya yang paling di atas nih, yang suka Oke. ngambilin hadiah. Tentu semangat juangnya juga harus semakin kita gencarkan Ya. ya, apalagi untuk anak muda dan pemirsa yang ada di rumah. Ya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Dan kami informasikan pada Anda bahwa saat ini DPR RI pemirsa sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Saya Elisa Purba, juga rekan saya di sini. Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.